Lintas Benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Akhirnya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina meresmikan jembatan gantung Pulau Bromo di kawasan Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Jembatan ini sudah cukup lama dinantikan warga setempat sebagai sarana penghubung menuju pusat kota Banjarmasin. Sementara itu pemirsa, usai peresmian, jembatan gantung Pulau Bromo kembali ditutup untuk warga luar. Hal ini tentunya dilakukan guna menghindari penyebaran virus COVID-19 lantaran banyaknya warga yang berkunjung ingin melihat jembatan tersebut. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Senin 4 Januari 2021, akhirnya meresmikan jembatan gantung Pulau Bromo di kawasan Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Pantauan Banjar TV saat peresmian jembatan gantung ini juga disaksikan ratusan masyarakat yang datang dari berbagai pelosok untuk melihat langsung keunikan dari jembatan gantung tersebut. Pada peresmian itu dilakukan penandatanganan prasasti jembatan Pulau Bromo dan prasasti RTH Bromo yang turut pula disaksikan sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin. Wali Kota dan rombongan berkesempatan pula meninjau fisik jembatan. Kepada awak media, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan sangat bersyukur di awal tahun ini bisa meresmikan jembatan yang sudah cukup lama dinantikan warga Pulau Bromo yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan. Harapannya warga bisa memanfaatkan dan memelihara fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kita bisa meresmikan pemanfaatan penggunaan jembatan Antasan Bromo, Kelurahan Mantuil. Ini cita-cita masyarakat 20 tahun yang lalu dan alhamdulillah hari ini bisa kita wujudkan. Infrastruktur ini dibiayai dari APBD Kota Banjarmasin dan dengan dukungan DPRD, alhamdulillah ini tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Sejatinya ini adalah infrastruktur fisik untuk dimanfaatkan oleh warga, oleh karena itu tolong dipelihara dan terutama warga Pulau Bromo, Antasan Bromo atau Tanjung Pandan yang selama ini belum banyak tersentuh oleh pembangunan. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jembatan ini memiliki panjang bentang sekitar 252 meter dan lebar 2 meter. Dibangun menelan biaya APBD sekitar 40 miliar rupiah lebih. Jembatan Pulau Bromo ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Sedangkan roda 4 hanya direkomendasikan untuk ambulans yang sifatnya emergensi. Muhail, Banjar TV. Usai peresmian oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, jembatan gantung Pulau Bromo di kawasan Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan kembali ditutup. Hal ini dilakukan guna menghindari kerumunan warga yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Tak hanya itu, di tengah banyaknya warga yang terus berdatangan, berbagai himbauan protokol kesehatan juga terus dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP maupun pihak kepolisian. Jadi minta tolong untuk kerumunannya silahkan bubar dari sini. Dan tolong maskernya dipakai dengan benar Bapak Ibu, apalagi pian yang membawa anak ke sini. Bahkan warga yang coba masih duduk santai menikmati indahnya suasana di kawasan itu segera dibubarkan pihak kepolisian untuk secepatnya meninggalkan jembatan Pulau Bromo. Wakapolresta Banjarmasin AKBP Sabana Atmojo menyatakan jembatan ini sementara dipolisikan untuk umum, terkecuali bagi masyarakat Pulau Bromo. Alasannya mengingat Kota Banjarmasin masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kosong semua, kita polis lain ya, kita polis lain pintunya. Tidak boleh masyarakat selain warga Pulau Bromo yang ada di sini, semuanya tidak boleh naik. Jadi yang warga Pulau Bromo boleh beraktivitas, namun di luar itu kita larang ya. Dijaga, pintunya dijaga oleh polisi, Pol PP, TNI, semua menjaga. Kemudian juga dari Satgas Covid memberikan himbauan-himbauan di pintu kepada masyarakat agar bubar. Memang sulitnya masyarakat di sini ya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, mengaku prihatin dengan banyaknya warga yang datang. Untuk itu pihaknya juga turun langsung
guna memberikan himbauan agar warga tetap menaati protokol kesehatan karena hal ini berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Apalagi saat ini Kelurahan Pekauman dalam keadaan zona merah sehingga rentan terhadap penularan COVID-19. Kita sangat prihatin dengan kondisi orang banyak berkerumun di sini. Ya khawatir kalau menjadi potensi penularan COVID-19. Sehingga kita tim Dinas Kesehatan, Promosi Kesehatan menghimbau agar masyarakat di sini, Mantuil dan sekitarnya mentaati protokol kesehatan. Lebih-lebih sekarang ini kan Pekauman zona merah. Nah, dengan Pekauman zona merah, daerah tetangganya kita khawatir kelurahan ini menjadi tertular juga, terpapar juga karena kelurahan yang berdekatan langsung dengan Pekauman. Mahri juga meminta kerjasamanya agar COVID-19 ini bisa dikendalikan bersama-sama sehingga apa yang telah dilakukan aparat seperti Satpol PP, TNI, dan Polri tidak sia-sia. Mohail, Banjar TV. Di samping itu pula pemirsa, jembatan Pulau Bromo yang didesain dapat mendukung destinasi wisata baru untuk kota Banjarmasin benar-benar terbukti mampu menghidupkan ekonomi warga. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang yang berjualan di kawasan jembatan Bromo tersebut. Pasalnya, selama 2 pekan ini jembatan gantung Pulau Bromo banyak dikunjungi warga, terlebih pada akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu. Kehadiran jembatan Pulau Bromo yang ada di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan benar-benar menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang yang mulai bermunculan di tempat itu. Pasalnya selama 2 pekan ini, jembatan gantung Pulau Bromo banyak dikunjungi warga, terlebih pada akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu. Menurut salah satu pedagang, Johansa, yang baru 2 bulan mencoba mengais rezeki di kawasan jembatan Pulau Bromo ini, mengaku sangat bersyukur kehadiran jembatan membawa berkah. Pasalnya selama mencoba berjualan di kawasan ini, tak menyangka jualannya banyak yang laku dari sebelumnya. Bahkan jika dihitung-hitung, kenaikan omsetnya lebih dari 100% dibanding sebelumnya yang hanya mengandalkan jualan di pasar malam. Kan tamu-tamu banyak datang ke sini, orang-orang datang ke sini. Jadi jualan kita ya alhamdulillah bertambah lah omsetnya. Baru aja atau sudah lama Pian jualan di sini? Di sini sudah setengah bulan nih. Belum diresmikan. Tapi udah dibuka, saya udah ke sini. Udah di sini. Iya, biasanya mangkal di mana Pian? Biasanya di pasar malam nih. Di pasar malam. Kalau di pasar malam itu kemarin tuh 50 tusuk, sekarang bisa lebih 100. Alhamdulillah ya. 100% Pak. Ramenya hari apa ini? Sabtu Minggu itu pasti. Sementara pedagang lainnya yang lama tinggal di kawasan itu mengaku dengan kehadiran jembatan ini selain mempermudah akses warga juga berdampak terhadap ekonomi. Pasalnya sejak rampungnya pembangunan jembatan ini tak menyangka banyak warga yang datang. Padahal awalnya daerah ini sangat sepi lantaran masuk daerah terpencil dan aksesnya jauh dari perkotaan. Aku saya bang, tunggu aja kalau misalnya dulu kan ada jembatan, sekarang ada jembatan ya alhamdulillah, malah kada disangka gitu nah raminya luar biasa lah, jadi rami, dulu sepi, sunyi, jadi rami, bagus saja ya lah. Pantauan Banjar TV, meski kawasan ini masih ditutup untuk umum, namun antusias warga yang penasaran dengan jembatan Pulau Bromo tersebut terus saja berdatangan. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qadir Hasan yang terletak di Desa Kirem, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, akhirnya rampung dikerjakan. Keunikan masjid dengan ornamen bambu serta mengambil konsep dari Masjid Sultan Suriansah ini dibangun 2 lantai dengan total luas bangunan 15 x 62 meter persegi, yakni lantai atas atau ruang utama untuk sholat bisa menampung 250 jamaah dan diharapkan menjadi ikon baru wisata religi di Banua. Setelah melewati 6 bulan proses pembangunan atau 180 hari kalender dari bulan Juli hingga Desember 2020, akhirnya Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qadir Hasan di kawasan wisata Desa Kiram rampung dikerjakan. Dengan menonjolkan bambu pada sisi eksterior, struktur bangunan masjid sendiri
dibuat dari pipa besi sehingga lebih kokoh dan mampu menampung banyak jamaah. Dibangun 2 lantai dengan total luas bangunan 15 kali 62 meter persegi, yakni lantai atas atau ruang utama untuk sholat dan bisa menampung 250 jamaah, sedangkan lantai bawah untuk toilet dan tempat wudhu. Masjid ini juga dilengkapi dengan pelataran untuk beragam aktivitas. Sementara untuk bahan baku didatangkan bambu pilihan dari Sleman, Yogyakarta yang sudah diproses hingga anti rayap dan lebih tahan lama. Masjid ini juga mengusung konsep natural sehingga tidak perlu dilengkapi lagi dengan pendingin udara. Kita sudah menyelesaikan kegiatan pembangunannya, tetapi karena ada masa pemeliharaan selama 80 hari kalender, itu ya kita minta bersihin gitu, dirapikan lagi Jadi secara fungsi ini sudah bisa difungsikan. Masjid kemarin juga sempat kita lakukan sholat ya pertama di area masjid di sini. Saya kira juga bagus sekali memang suasananya memang ya relisinya natural alami. Jadi secara ventilasi, pencahayaan, udara sudah. Bambu ini dari Sleman, Jogja. Itu sudah bambu pilihan, dalam artian kita ada pengawetan anti rayap, anti kumbang, sehingga udah di sini kita sudah terpasang dengan kondisi yang sudah terawetkan. Ini 2 lantai, jadi lantai 1 itu untuk tempat wudhu, untuk lantai 2 di sini ada ruang doa minimal 250 masuk. Meski dikerjakan dalam kondisi pandemi COVID-19, namun pembangunan Masjid Bambu tidak mengalami kendala hingga tahap akhir dan bisa diselesaikan tepat waktu. Diharapkan kehadiran Masjid Bambu ini akan menjadi salah satu ikon wisata religi baru di Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, akhirnya waktu Juala yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari kita jaga dan rawat fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah untuk kenyamanan kita bersama. Dan ingat, jika kita ingin melakukan sesuatu atau beraktivitas, ingat gunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan air mengalir serta meningkatkan imunitas tubuh. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.